Sambil memikirkan 3 teknik, Wang Lin menjadi bersemangat. Dalam upaya untuk menghasilkan teknik bola api, ia membentuk segel dengan tangannya. Namun, lupakan api, bahkan percikan pun tidak muncul. Setelah sekian lama, ia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Berkali-kali, ia akhirnya menemui kegagalan. Dia hanya berhasil menghasilkan percikan 1 kali. Wang Lin tertawa getir. Bakat, itu selalu bakat. Dia kemudian mempraktikkan teknik pemisahan bumi di atas batu terdekat. Meskipun hasilnya lebih baik daripada apa yang dia capai saat mencoba teknik bola api, celah itu hanya seukuran jari kelingkingnya. Teknik semacam ini baik untuk menipu manusia, tetapi dalam pertarungan nyata, mereka tidak berguna. Akhirnya, ia berlatih teknik kekuatan atraksi. Dia masih belum puas dengan hasilnya. Tetapi mengingat bahwa tingkat keberhasilan teknik kekuatan atraksi adalah yang tertinggi, Wang Lin mengerahkan semua upayanya dalam berlatih kekuatan wisata. Sederhananya, Attraction Force benar-benar hanya mengendalikan objek dari jarak jauh. Jika seseorang dapat mengendalikan Attraction Force dengan baik, dan telah mencapai lapisan kedua dari kondensasi Qi, mereka dapat mempraktikkan teknik penolakan. Setelah satu menerobos lapisan ketiga dan pergi ke lapisan keempat, mereka bisa pergi ke rumah pedang roh untuk memilih pedang terbang. Setelah berlatih lama, Wang Lin mulai pulang sebelum menjadi gelap. Sekarang dia telah mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Setelah masuk melalui gerbang timur, dia mendengar beberapa suara yang akrab ketika dia melewati rumah tugas. Brother Liu, ketika kamu pertama kali mengatur aku untuk mengumpulkan kayu bakar, kamu mengatakan 100 pound cukup untuk menyelesaikan tugas. Mengapa sekarang 1000 pound? Aku, Zhang Hu, bukan orang baru, dan selama beberapa tahun terakhir ini aku telah melakukan banyak hal untuk menyenangkan kamu. Apakah kamu benar-benar ingin memaksa aku keluar dari sekte? Zhang Hu, jangan katakan bahwa aku membuat ini sulit bagi kamu. Ini hampir akhir tahun, dan bahkan saudaramu di sini belum bersenang-senang. Tetapi kamu, bukannya bekerja, datang ke sini untuk memberiku kisah sedih. Ketika aku membawa kayu bakar yang kamu kumpulkan ke rumah Pil, aku dimarahi. Aku mengambilnya kembali dan memeriksanya. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pintar. Di 100 pon kayu, setidaknya ada 30 pon air. Zhang Hu sangat marah. Dia dengan keras berkata, tidak mungkin. Kamu salah menuduhku. Bukankah itu karena beberapa hari yang lalu, aku melihat Xiao Fugui memberi kamu jimat abadi sehingga kamu dapat memilih tugas yang lebih mudah untuknya? Apa masalahnya? Di antara murid-murid kehormatan, siapa yang tidak tahu bagaimana kamu bertindak? Adapun mencoba untuk mengusirku dari sekte Heng Yu, kamu benar-benar marah, kau bajingan. Aku tidak melakukan ini lagi. Aku akan memberitahu para tetua. Zhang Hu, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Zhang Hu, tetap di sini. Jika para tetua mengetahui hal ini, seluruh keluarga kamu bisa mati bersamamu. Suara dingin murid Liu keluar dari ruangan dan Zhang Hu menjerit. Setelah mendengarnya, Wang Lin terkejut dan menendang pintu hingga terbuka. Wang Lin pertama kali melihat pemuda bernama Liu wajah mengerikan. Dia berada di tengah menusukkan belati ke arah Zhang Hu, yang memiliki ekspresi ketakutan dan yang tubuhnya bersandar di dinding. Wang Lin melihat bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membantu Zhang Hu. Dia dengan cepat mulai menggunakan teknik daya tarik. Untungnya, kali ini berhasil. Tangan yang tak terlihat menekan penyerang. Namun, belati itu telah memotong dada Zhang Hu. Darah mengalir dari lukanya. Pemuda bernama Liu itu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa tak berdaya ketika kekuatan tak terlihat memegang tubuhnya, mencegah belati itu ditekan lagi. Wajah Zhang Hu pucat. Keringat mengisi dahinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan cepat merangkak ke samping. Pemuda bernama Liu terkejut, dan segera mulai berjuang. Dahi Wang Lin mulai berkeringat, seolah-olah ia mulai kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik ini pada seseorang. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Menambah itu, orang itu sedang berjuang, jadi dia mengalami kesulitan mempertahankan kontrol. Tubuh Wang Lin bergetar. Melihat bahwa Zhang Hu tidak dalam bahaya lagi, dia sedikit rileks dan juga melonggarkan teknik pasukan ketertarikan. Melihat bahwa Liu akan berjuang bebas, Zhang Hu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin, lalu pada saudara Liu. Ekspresinya berubah kejam. Dia mengambil kapak kayu dan berjalan menuju saudara Liu. Wajah saudara Liu dipenuhi rasa takut dan dia berjuang lebih keras. Zhang Hu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia tanpa racun. Saudara Liu, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku? Zhang Hu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin terkejut, dan teknik pasukan Attraction kehilangan efeknya. Saat ini pemuda bernama Liu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Zhang Hu membanting kapak ke arah kepala saudara Liu. Saudara Liu terlambat menghindar. Suara semangka yang rusak sesaat memenuhi ruangan. Tubuh saudara Liu bergerak-gerak di tanah sebelum berhenti bergerak.
Kapak di tangan Zhang Hu jatuh ke tanah. Dia melihat mayat berdarah dengan ekspresi yang kompleks. Wang Lin tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah seperti itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit mulai bertanya, "Zhang Hu, kamu?" Zhang Hu menatap Wang Lin. Wajahnya tampak terdistorsi, memperlihatkan ekspresi muram. Dia berkata, kata demi kata, "Wang Lin, kamu juga melihat. Aku tidak ingin membunuhnya. Jika bukan karena kamu, aku akan terbunuh olehnya. Dia memaksaku untuk melakukan semua itu, dia memaksaku." Wang Lin tetap diam. Dia tidak mengharapkannya terjadi. Zhang Hu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia berjalan di samping mayat dan mencarinya sebentar. Dia mengeluarkan tas berisi ratusan jimat yang digunakan para murid kehormatan untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, ada buku kecil yang diikat. Zhang Hu melirik buku itu dan menyimpannya di pakaiannya. Setelah itu dia mencari kamar. Dia akhirnya menemukan kompartemen rahasia di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kertas kuning. Dengan sedikit merenung, dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, hari ini kau menyelamatkanku. Aku, Zhang Hu, akan selalu mengingat ini. Sedangkan untuk sekte Heng Yu, aku tidak akan bisa tinggal lebih lama. Ketika sekte menemukan tubuh murid Liu, mereka akan menyelidiki dan menemukanku pada akhirnya. Aku akan mengambil barang-barang ini. Adapun jimat abadi yang menyebabkan bencana ini, itu pasti harta, atau pemuda yang bernama Liu ini tidak akan mencoba membunuhku." Dengan itu, ia menyerahkan kertas kuning itu kepada Wang Lin. Wang Lin tidak mengambilnya. Dia menghela napas dan tersenyum pahit. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jika kamu belum membunuhnya?" Zhang Hu mengerutkan kening. Dia berkata, "Wang Lin, jangan bicarakan ini lagi. Aku sudah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika kamu masih menganggap aku seorang teman, ambil jimat abadi ini." Wang Lin dengan getir mengambil jimat itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, "Wang Lin, aku akan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika sekte menginvestigasi, mereka hanya akan menemukan aku. Pada saat itu, aku sudah akan meninggalkan sekte Heng Yu. HMPH, negara Zhao sangat besar. Aku tidak percaya aku akan menjadi murid kehormatan seumur hidup aku." Ekspresi Zhang Hu rumit. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan. Wang Lin menatap tempat Zhang Hu baru saja berdiri. Setelah lama, dia menghela nafas sambil memegang kertas kuning di tangannya. Setelah datang ke sekte Heng Yu, Zhang Hu adalah teman pertamanya, tetapi sekarang ini terjadi. Jimat abadi ini adalah penyebab bencana ini. Wang Lin menatap jimat itu. Matanya tiba-tiba berubah ketika dia melihat apa yang berbeda dari itu. Meskipun jimat kuning ini terlihat seperti yang didapat para murid jimat ketika mereka pergi mengunjungi keluarga mereka, jumlah energi spiritual di dalamnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, ada perasaan bahaya yang datang dari jimat. Wang Lin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu adalah harta karun. Dengan sedikit ragu, Wang Lin menyingkirkan kertas kuning itu. Melihat mayat di tanah, dia menghela nafas. Jika mayat ini tidak diurus, dengan kecepatan Zhang Hu, ia tidak akan dapat melarikan diri dari sekte. Untungnya, ada cukup ruang di dalam tas memegang untuk memegang mayat. Wang Lin kemudian mengatur kamar dan menyeka darah. Dia diam-diam pergi ke gunung dan membuang mayatnya, lalu dengan hati-hati kembali ke kamarnya. Setelah meratapi apa yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak memikirkan Zhang Hu lagi. Dia mengeluarkan jimat abadi dan mulai mempelajarinya. Pada pandangan pertama, jimat itu terlihat persis seperti yang digunakan para murid ketika mengunjungi rumah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat mengetahui dari materi dan tinta yang jauh lebih unggul daripada yang digunakan para murid jimat untuk pulang. Wang Lin meremas jimat abadi. Dia merenung sedikit. Dia tidak yakin dengan penggunaan jimat ini. Sejak hari dia hampir mati karena minum embun, dia sangat berhati-hati tentang barang-barang milik makhluk abadi. Dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Ditambah lagi, karakter pada jimat itu menunjukkan sedikit bahaya, membuatnya menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan manik misterius dan memasuki ruang mimpi. Kali ini, dia tidak fokus sepanjang waktu pada kultivasi, tetapi menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari teknik daya tarik. Dia merasa bahwa teknik daya tarik sangat berguna setelah menggunakannya pada saudara Liu. Karena itulah dia bertekad untuk mempraktikannya. Dia pertama kali menggunakan labu sebagai target. Dia mencoba menggunakan daya tarik untuk mengambil labu. Setelah berkali-kali mencoba, ia akhirnya berhasil. Dia segera berhenti menggunakan daya tarik dan mulai dari awal. Proses berpikir Wang Lin sangat sederhana. Dia merasa bahwa dia harus dapat dengan bebas menggunakan daya tarik. Jika dia mencoba menggunakannya 10 kali, itu harus berhasil 10 kali, atau yang lain, tidak peduli seberapa kuat itu tidak dapat digunakan pada saat-saat penting. Dia menghitung sedikit.
Mengingat kondisinya saat ini, ia bisa berhasil 3 dari 10 kali. Dengan hanya 4 keberhasilan sejauh ini, itu jauh dari mengukur dengan standarnya sendiri. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi itu berlalu begitu saja. Tanpa Wang Lin sadari, perasaan tercabik-cabik datang. Setelah kembali ke kenyataan, ia tidak membuang waktu sama sekali. Ketika dia membuka matanya, dia minum lebih banyak mata air dan mulai berkultivasi. Ketika ada energi spiritual yang cukup di tubuhnya, dia mengambil napas dalam-dalam ketika isi 3 tahap kondensasi Qi muncul di kepalanya. Selain dari undang-undang untuk masing-masing dari 3 tahap kondensasi Qi, ada juga 2 nyanyian yang sangat penting. Nyanyian ini adalah inti sesungguhnya dari kondensasi Qi. Ada 15 lapisan kondensasi Qi. Selain dari lapisan pertama, yang mana bisa didapatkan sendiri, ke-14 lapisan lainnya memerlukan nyanyian untuk masuk ke lapisan berikutnya. Misalnya, jika dia sudah menyelesaikan lapisan pertama, dan bahkan menguasai metode kultivasi lapisan kedua, dia hanya bisa tinggal di lapisan pertama jika dia tidak berhasil nyanyian lapisan kedua. Wang Lin menggumamkan nyanyian itu dalam benaknya. Energi spiritual di tubuhnya mulai berubah. Pada awalnya, perubahannya kecil, tetapi segera, rasanya seperti air mendidih mengalir melalui tubuhnya. Tampaknya tidak ada energi spiritual yang cukup karena sebentar-sebentar menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, gatal, sakit, dan sejenisnya di seluruh tubuhnya. Dia juga memiliki ilusi bahwa tubuhnya penuh lubang. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual. Ada garis yang sangat menonjol dalam 3 tahap kondensasi Qi, nyanyian pembuka untuk setiap lapisan tidak akan selalu berhasil. Bakat, energi spiritual, dan kesempatan semua memainkan peran kunci. Beberapa orang akan dapat berhasil dalam 1 percobaan, sementara beberapa orang akan membutuhkan 10 atau ratusan percobaan. Setelah waktu yang lama, perasaan di tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin dipenuhi keringat, dan energi spiritual di tubuhnya semua hilang. Tetapi Wang Lin tahu dari buku itu bahwa kekurangan energi spiritual hanya sementara dan akan pulih setelah bermeditasi sebentar. Dia gagal membuka lapisan kedua, tetapi Wang Lin tidak berkecil hati. Kali ini, dia hanya mengujinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup pada saat itu untuk memasuki lapisan kedua. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai lapisan pertama. Tidak ada terburu-buru. Dia masih memiliki mata air bersamanya, jadi dia bisa mengolahnya sampai mencapai batas lapisan pertama sebelum mencoba mencapai lapisan kedua lagi. Itu akan meningkatkan peluangnya. Dengan rencana ini, Wang Lin mulai berkultivasi siang dan malam. Energi spiritual di tubuhnya mulai perlahan-lahan menumpuk, dan penguasaan teknik daya tarik juga meningkat. Dia mencoba mantra untuk lapisan kedua berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada kenyataannya, setengah bulan telah berlalu, tetapi 3 bulan telah berlalu di ruang mimpi. Hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi, menunggu waktu untuk memasuki ruang mimpi lagi. Dia melihat bahwa itu masih pagi. Dia ragu-ragu sebentar, lalu memulai nyanyian agar lapisan kedua mengalaminya lagi. Dia bahkan tidak ingat berapa kali dia mengalaminya. Setiap kali, itu berakhir dengan dia lelah dan semua energi spiritual di tubuhnya hilang tanpa hasil. 2 jam kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia lelah lagi, dan semua energi spiritualnya hilang dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam, gagal lagi. Memasuki lapisan kedua terlalu keras. Tiba-tiba, matanya melesat ke pintu. Suara dingin masuk melalui pintu. Saudara magang Wang, keluar untuk menemuiku. Suara itu terdengar akrab. Wang Lin bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berpakaian hitam berdiri di luar dengan udara dingin di sekitarnya. Pakaian hitam. Hati Wang Lin menegang. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang sama yang membawanya, Wang Suo, dan Wang Hao ke sekte Hengyu, dan juga orang yang membawa ayahnya untuk menemukannya di dekat tebing. Tetapi Wang Lin ingat bahwa dia mengenakan pakaian putih kembali kemudian. Sekarang, setelah beberapa bulan yang singkat, dia telah bangkit untuk mengenakan pakaian hitam. Dia tiba-tiba teringat suatu hari ketika mereka menguji di kaki gunung. Orang yang mengambil Wang Hao sebagai penolong mengatakan bahwa pria di depan Wang Lin sekarang telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka, dan mengambil alih sebagai pemeriksa untuk menghindari mengganggunya. Di antara warna ungu, hitam, putih, dan merah, hitam mewakili kultivasi yang sangat tinggi. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasinya, jadi dia dengan hormat berkata, Wang Lin menyapa saudara laki-laki Zhang. Selamat kepada senior yang telah mencapai pakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam memandang Wang Lin dan perlahan berkata, aku berhasil menembus lapisan kelima Qi kondensasi memang sedikit berhubungan denganmu. Jika aku tidak menemukan gua itu saat mencari kamu, aku tidak akan menerobos dengan begitu cepat. Wang Lin tertegun dan bertanya, Saudara Zhang, lubang itu dengan kekuatan isap di gua dapat membantu kultivasi? Pemuda berpakaian hitam mengangguk dan berkata, ketika kamu mencapai puncak lapisan keempat dan perlu menggunakan mantra untuk memasuki lapisan kelima, pergi ke sana sendiri dan kamu akan melihat efeknya. Dia melirik Wang Lin dan berkata, Saudara Wang, itu tidak bisa membantu karena bakat kamu biasa-biasa saja,
Tetapi karena kamu adalah seorang murid sekarang, kamu harus berkultivasi dengan rajin. Aku melihat bahwa kamu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Kamu bahkan belum mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Aku takut bahwa dari semua murid dalam, kamu adalah satu-satunya. Wang Lin tertegun tetapi tersenyum masam, aku akan mengambil nasihat saudara Zhang dalam hati. Aku akan melipat gandakan upaya aku dalam kultivasi. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Saudara Zhang, apa alasan kamu berada di sini hari ini? Serius? Murid kehormatan yang bertanggung jawab atas rumah tugas menghilang. Seseorang melihat kamu pergi ke sana hari itu, jadi aku datang ke sini untuk menanyakan tentang hal itu. Ekspresi Wang Lin tetap normal dan tertawa, aku punya firasat tentang apa yang terjadi. Biasanya, aku tidak pergi dekat rumah tugas, tetapi setengah bulan yang lalu, aku melewatinya dan seorang murid kehormatan berbicara di belakangku, jadi aku memberinya pelajaran. Mungkin dia takut padaku dan meninggalkan sekte itu. Saudara Zhang menganggukkan kepalanya, setengah tertawa. Dia memandang Wang Lin dan berkata, seorang murid kehormatan yang menjijikkan tidak penting. Hari ini, aku datang kepada kamu karena para tetua telah memutuskan bahwa seorang murid kehormatan tidak harus bertanggung jawab atas rumah tugas, sehingga mereka ingin murid dalam untuk mengambil alih. Tetapi tidak ada murid batin yang ingin pergi, mereka semua sibuk berkultivasi. Wang Lin tersenyum kecut, aku mengerti. Tampaknya tugas telah diberikan kepada aku. Saudara Zhang tersenyum sedikit dan berkata, kemasi barang-barangmu dan pergi ke sana hari ini. Saat ini, tugas rumah sangat berantakan. Kamu harus mendapatkannya kembali. Dia mengulurkan tangannya ke Wang Lin, mengambil satu langkah, dan pedang muncul di bawah kakinya. Pedang itu memancarkan warna pelangi saat ia mengendarainya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi frustrasi. Dia tidak ingin pergi ke rumah tugas. Orang-orang di sana terlalu usil, terlalu mudah bagi rahasianya untuk diungkapkan. Juga, akan ada banyak pekerjaan yang akan mengganggu kultivasinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa pergi. Dengan perut penuh amarah, dia mengemasi barang-barangnya dan tiba di rumah tugas. Setelah tiba di sana, dia mencapai keputusan dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di rumah tugas terlalu lama. Dia harus mengacaukan semuanya di rumah tugas sehingga setiap murid kehormatan akan pergi ke para tetua untuk meminta pengganti. Dengan pemikiran ini, Wang Lin membersihkan kamar murid Liu. Selain tempat tidur dan meja, semua yang tidak berguna terlempar keluar. Ketika dia melakukan ini, beberapa murid tiba di rumah tugas. Mereka telah mengetahui bahwa Wang Lin sekarang bertanggung jawab untuk menugaskan tugas, begitu banyak dari mereka yang gugup. Wajah segelintir orang yang paling mencemooh Wang Lin pucat dan jantung mereka berdebar. Beberapa orang berniat membantu Wang Lin membersihkan, tetapi setelah dilotot, mereka semua dengan patuh berdiri di halaman. Setelah dia selesai membersihkan, Wang Lin dengan santai duduk di kursi. Dia dengan dingin melihat 100 murid kehormatan plus di depannya. Dia tahu bahwa Heng Yu Sekte memiliki banyak murid kehormatan. Ini hanya sebagian kecil dari mereka. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak murid kehormatan yang datang kembali untuk melaporkan pekerjaan mereka. Sekarang kamu akan memotong 500 pon kayu bakar. Wang Lin dengan santai menunjuk ke seseorang. Dia ingat bahwa orang itu diam-diam mencemoohnya. Orang itu tertegun. Dia segera menangis, Saudara Wang Yi, aku dulu bekerja di dapur. Aku tidak tahu cara memotong kayu. Wang Lin memutar matanya. Dia mendengus, sekarang 1000 pound sehari. Anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut ke tanah dan mulai menangis. Saudara Wang, kamu adalah orang yang baik. Aku seharusnya tidak mengejekmukmu saat itu. Tapi tolong, jangan terlalu pendendam. Aku tidak mungkin menghasilkan 1000 pound, bagaimana dengan 500 pound? Orang-orang di sekitarnya saling memandang satu sama lain. Mereka semua tahu Wang Lin akan membuat segalanya menjadi sulit, tetapi ini jelas merupakan balas dendam. Ada beberapa murid kehormatan di antara kerumunan yang berteriak dengan tidak puas. Semua orang, jangan dengarkan dia. Ayo cari tetua dan minta mereka menjalankan keadilan. Wang Lin terlalu sombong. Benar. Mari kita pergi mencari para tetua untuk mendapatkan murid batin lainnya untuk bertanggung jawab atas tempat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kami akan berlutut dan tidak pernah bangun. Benar. Ayo pergi, semuanya. Jangan tinggal di sini. Wang Lin ini memiliki penampilan yang jahat. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri. Memalukan. Suara-suara yang tidak puas itu semakin keras. Segera, semua orang meninggalkan halaman sambil berteriak penghinaan. Mereka semua memiliki keluhan ketika mereka pergi ke halaman, semua berteriak seperti, Wang Lin tidak ingin kita hidup lagi. Wang Lin merasa santai di hatinya. Dia tidak menghentikan mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan cara ini, para tetua akan marah dan membuat orang lain mengambil alih sehingga dia bisa berkonsentrasi pada kultivasi. 10 orang yang tersisa ragu-ragu. Mereka ingin pergi, tetapi jika hal ini gagal, bukankah itu berarti mereka benar-benar tidak menghormati Wang Lin? Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menunggu hasil dari halaman utama.
Beberapa saat kemudian, semua murid kehormatan dengan muram kembali, satu persatu. Kali ini, mereka tidak lagi berteriak, tetapi matanya dipenuhi keputusasaan dan keheningan. Wang Lin melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka telah gagal. Dia sangat kecewa di hatinya. Sepertinya dia harus membuat keributan yang lebih besar. Memikirkan hal itu, dia memindai orang-orang di sini dan berkata, "Kalian yang diam-diam mengejekku, dengarkan aku. Aku di sini hari ini untuk membalas dendam. Jika kamu tidak puas, pergilah ke para tetua. Jika kamu dapat menyingkirkan aku dari posisi ini, aku harus berterima kasih." Salah satu murid memohon, "Saudara Wang, kamu adalah orang yang hebat. Maafkan kami." "Ya, Saudara Wang, kami buta saat itu. Tolong beri kami istirahat. Aku akan menunjukkan kepadamu." "Saudara Wang, mereka semua mengejek mukmu saat itu, tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan membelamu." Tanpa menunggu orang itu selesai, seseorang di sampingnya dengan marah berkata, "Zhao Xiaoer, saat itu, kau mengejeknya paling keras. Saudara Wang, jangan dengarkan dia." Ekspresi Zhao Xiaoer berubah. Dia dengan marah berkata, "Zhao Xiaosan, aku kakak laki-lakimu, kau menusuk bajingan. Kembali ke kamarmu dan lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu." "Aku loyal, Saudara Wang. Kamu orang yang baik, tolong beri aku pekerjaan yang lebih mudah." "Saudara Wang, jangan dengarkan kedua saudara itu. Mereka dikenal karena tindakan dua orang ini. Siapa yang tahu berapa banyak murid kehormatan yang mereka selingkuh? Saudara magang, aku adalah orang yang tidak pernah mengatakan hal buruk tentang kamu." Seorang murid kehormatan perempuan yang sangat cantik dengan hati-hati berkata, "Saudara Wang, saudari magang ini selalu memiliki tubuh yang lemah. Dan tidak bisa melakukan kerja keras. Bagaimana kalau aku datang dan memijat kamu setiap malam? Apakah itu oke?" Di antara murid-murid kehormatan dari Sekte Hengyu, tidak ada banyak murid perempuan. Hanya sekitar 10% adalah perempuan. Lagi pula, dalam ujian ketekunan, pria memiliki peluang yang lebih baik. Beberapa murid kehormatan wanita, tentu saja, diterima dengan baik oleh semua orang. Berdasarkan penampilan mereka, beberapa bahkan disukai oleh murid-murid dalam. Kemudian, seorang murid kehormatan wanita lain melemparkan pandangan cantik ke arah Wang Lin dan dengan genit berkata, "Murid magang, Saudara Liu tidak pernah memberi aku kerja keras, aku hanya pernah datang untuk melayaninya di malam hari. Aku kenal beberapa saudara magang lainnya. Aku akan membawa mereka untuk menemuimu malam ini, oke?" Semua orang mati-matian mencoba memberitahu Wang Lin bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya. Setelah mendengarkan untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin kehabisan kesabaran dan berteriak, "Kalian semua, tutup mulut. Betapa kacau ini." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk seseorang dan berkata, "Kamu, 20 tong air. Jika kamu tidak bahagia, pergilah ke para tetua." Tubuh orang itu bergetar. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi melihat ketidaksabaran di mata Wang Lin. Dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kamu, cuci 500 kg pakaian setiap hari. Ingat, jika kamu tidak puas, pergilah temukan para tetua." Orang yang diarahkan untuk menelan ludah dan hampir pingsan. Dia bergumam, 500 kg, itu seperti semua pakaian di sekte ditambahkan bersama-sama. "Kamu, bersihkan seluruh sekte. Hal yang sama, jika kamu tidak puas, cari tetua. Kamu, bersihkan kakus. Jika aku melihat satu lalat di sana, kamu bisa tinggal di sana. Kamu, kumpulkan 500 pon herbal sehari. Jika kamu mencampur rumput liar di sana untuk menipu aku akan menendang kamu keluar dari sekte. Kamu semua mendengarkan? Jika kamu tidak puas, temukan tetua." Bagi sebagian orang, sementara pekerjaannya berat, itu masih dapat ditanggung. Namun, untuk beberapa yang terakhir dia tunjuk, kaki mereka menjadi lunak dan segera roboh ke tanah. Semua murid kehormatan memakai ekspresi menyedihkan. Seluruh sekte Hengyu bahkan mungkin tidak memiliki 500 kg herbal di pegunungan. Berdasarkan ingatan Wang Lin tentang orang-orang yang mengejeknya, dia menunjuk ke arah mereka. Satu persatu dan dengan hati-hati memikirkan pekerjaan apa yang harus diberikan kepada mereka. Dia sama sekali tidak lelah dan akhirnya selesai menugaskan semua pekerjaan. Dia duduk sebentar dan berpikir bahwa tugas yang dia tugaskan tidak mungkin diselesaikan. Apa yang bisa dilakukan para murid kehormatan selain mengadu kepada para tetua? Tapi kalau para tetua memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, akan lebih baik untuk membuat kekacauan ini lebih besar, untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah kesalahan besar untuk membuat aku, Wang Lin, yang bertanggung jawab atas rumah tugas. Memikirkan hal itu, dia menunjuk ke orang yang tidak dia kenal dan berkata, "Kamu beruntung. Tugas kamu adalah melacak semuanya. Buatlah daftar semua hadiah yang diberikan kepadaku. Catat nama dan waktu pemberian mereka. Jika kamu mencoba untuk menjadi serakah, aku akan menendang kamu keluar dari sekte." Orang itu sangat terkejut sehingga ia langsung jatuh ke tanah dan bersujud kepada Wang Lin. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia akan ingat untuk melakukannya dengan benar dan tidak membuat kesalahan. Semua murid kehormatan tercengang. Sebelumnya, murid Liu merahasiakannya, tetapi Wang Lin ini dengan berani meminta suap.
Beberapa saat kemudian, seorang murid kehormatan melangkah maju dan mengeluarkan 3 jimat yang digunakan untuk mengunjungi rumah. Dia mempersembahkannya kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, ini aku memberi hormat kepada kamu." Wang Lin menjawab dengan suara. Dia menyingkirkan jimat dan bertanya, "Pekerjaan apa yang kamu ditugaskan sebelumnya?" "Kumpulkan 20 tong air sehari." Orang itu menjawab dengan gugup. Wang Lin perlahan berkata, "Kalau begitu, lakukan 5 tong sehari sebagai gantinya." Orang itu terkejut dan segera mengucapkan terima kasih. Mengikuti petunjuk orang itu, semua orang bangun dan hendak melangkah maju ketika Wang Lin perlahan berdiri dan berkata, "Kalian semua pergi. Kamu semua harus mengikuti proses pemberian hadiah yang tepat. Tuliskan pekerjaan kamu saat ini dan pekerjaan yang kamu inginkan di selembar kertas, kemudian kirimkan ke orang yang kutunjuk untuk mengelola ini. Kamu hanya bisa melakukannya sekali dalam 10 hari." Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Orang-orang di halaman tempat mendesah. Beberapa bahkan memiliki kemarahan di mata mereka. Perut mereka penuh dengan kutukan yang diarahkan pada Wang Lin, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan keras. Mereka semua berpencar dengan wajah yang panjang. Setelah mereka pergi, Wang Lin keluar dari ruangan dan menjelajahi seluruh rumah tugas. Dia menemukan pintu jauh ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya tidak besar. Setelah Wang Lin membersihkannya, meskipun ia kecewa, ini adalah tempat paling terpencil di sini. Dia membersihkan untuk membuat beberapa ruang, lalu mengunci pintu dan memasuki ruang mimpi. Waktu berlalu. Wang Lin sudah bertugas di rumah tugas selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, selain memberikan pekerjaan kepada murid-murid kehormatan selama beberapa hari pertama, sisa waktu ia fokus pada kultivasinya. Adapun tugas-tugas para murid kehormatan, dia tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak melakukan pekerjaan mereka, yang harus dia lakukan adalah mendengus dingin dan mereka akan menawarkannya hadiah. Wang Lin sangat kesal selama 2 bulan itu. Kultivasinya terus-menerus terganggu oleh para murid kehormatan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan para murid dan tetua batiniah lainnya. Dia banyak mengacaukan hal ini, tetapi mereka masih belum mengirim penggantinya. Apakah aku harus lebih tidak masuk akal? Untuk meninggalkan rumah tugas, Wang Lin siap untuk pergi keluar semua. Dia benar-benar ingin melihat apa batas dari para tetua. Secara pribadi, di antara para murid kehormatan, selain 2 kata sampah dan tak tahu malu, dia mendapatkan gelar lain, Sang Raja Hati Hitam. Dibandingkan dengan nama panggilan murid Liu, Musang, itu ada pada level yang sama sekali berbeda. Setelah Wang Lin berlatih selama 1 tahun di ruang mimpi, spiritual energi dalam tubuhnya telah meningkat banyak lipatan. Dia telah mencapai batas lapisan pertama. Tidak peduli berapa banyak dia kultivasi, energi spiritualnya tidak lagi meningkat. Jadi, suatu malam, dia mulai mencoba nyanyian untuk memasuki lapisan kedua. Setelah gagal berkali-kali, kerja kerasnya tidak sia-sia karena dia akhirnya membobol lapisan kedua. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan minyak hitam. Setelah mencuci dirinya sendiri, Wang Lin memandang dirinya sendiri dan melihat matanya seperti kilat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menggosok dagunya dan berpikir, hanya ada ini untuk lapisan ketiga yang tersisa. Jika aku kembali ke Sandashu untuk meminta nyanyian untuk lapisan selanjutnya dan dia tahu aku mencapai lapisan kedua, dia pasti akan bertanya kepadaku tentang bagaimana hal itu terjadi. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar, maka itu akan membawaku banyak masalah. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin masih tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dengan menghela nafas, Wang Lin mulai berlatih teknik daya tarik. Setelah waktu latihan tahun ini, Wang Lin sekarang bisa berhasil 10 dari 10 kali. Karena dia mencapai gelar saat ini, dia memutuskan untuk mencobanya pada sesuatu yang lebih sulit. Dia menemukan batu besar di rumah tugas dan mulai berlatih. Sebulan lagi telah berlalu. Apa yang telah dilakukan Wang Lin di rumah tugas menyebabkan semua murid kehormatan mengeluh tanpa henti. Itu adalah musim dingin dan sekte mulai mempersiapkan kompetisi murid dalam tahunan. Tahun ini adalah kompetisi murid kehormatan Hengyu Sekte yang terjadi setiap 10 tahun. Jika satu peringkat di 3 besar, mereka akan menjadi murid batin. Semua murid kehormatan sedang memoles keterampilan bertarung mereka dan secara diam-diam merencanakan. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tugas ditunda karena semua orang terlalu sibuk. Wang Lin sangat kecewa karena dia masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Sedangkan untuk kompetisi murid dalam, dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, mengapa tidak menghabiskannya dengan menanam di ruang mimpi saja? Hari ini, salju mulai turun di Gunung Hengyu. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah salju. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi berdiri diam di halaman. Teknik Attraction Force diaktifkan seolah-olah ada tangan raksasa bergerak, mendorong semua salju agar tidak ada yang mendarat di atasnya. Melihat ke arah rumahnya, dia ingat bahwa orang tuanya akan memiliki kompor membakar untuk menghangatkan rumah sekitar tahun ini. Dia akan membaca duduk di sebelah kompor. Ayah akan berada di sisi ukiran, dan ibu akan menyimpan sayuran acar. Terkadang, dia lelah membaca dan duduk di sebelah ayahnya, mengawasinya mengukir.
Ketika dia bersemangat, dia akan pergi dan membantu ayahnya. Ada banyak kegembiraan di antara mereka. Wang Lin ingat bahwa di bawah tempat tidurnya ada beberapa puncak kayu. Terkadang dia membawa mereka keluar dan bermain bersama mereka di atas es bersama anak-anak tetangga. Memikirkan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator perlu memutuskan semua ikatan fana, dan semua ini adalah pemikiran yang akan mengganggu kultivasi. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membuka mereka lagi, pikirannya jernih. Dia tidak bisa memutuskan semua koneksi fana, jadi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Ketika dia mengenang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berada di lapisan kedua ki kondensasi dan telah membangunkan kemampuan indra ilahi. Semua ini dijelaskan dalam buku Three Layers of Ki Condensation. Dengan pemindaian akal ilahi, ia memperhatikan bahwa Wang Hao datang ke arahnya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Wang Hao masuk, mengenakan topi kulit dan mantel kulit. Dia memandang Wang Lin, terkejut, dan berkata, "Saudara Wang Lin, bukankah kamu kedinginan?" Mengenakan ini sedikit dan masih berdiri di luar. Wang Lin tertawa, "Aku menghitung bahwa kamu akan datang dan melihatku jadi aku keluar untuk menyambut kamu, kamu bajingan kecil." Dia tidak merasa dingin pada semua. Setelah mencapai lapisan kedua kondensasi Ki, dia memperhatikan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hao terkekeh. Dia berjalan masuk dan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Brother Taiju, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu?" Wang Lin berkata, "Itu wajar. Aku telah mencapai lapisan kedua kondensasi Ki dan dapat dianggap abadi." Mulut Wang Hao berkedut. Dia pergi ke kamar dan berkata, "Jangan membanggakan. Bakat kita berada pada level yang hampir sama. Aku telah menerima bantuan dari pil abadi dan masih belum mencapai lapisan pertama. Tetapi bagi kamu untuk mencapai lapisan kedua? Mustahil." Wang Lin tidak berusaha menjelaskan. Kadang-kadang, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang bahkan tidak akan percaya padanya, dan jika dia berbohong, maka dia mungkin berakhir menyebabkan orang lain menjadi curiga. Pada akhirnya, hubungannya dengan Wang Hao tidak mendalam. Lebih baik waspada. Mempercayai seseorang pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan Wang Lin. "Wang Hao, bagaimana bisa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah rumah pil tidak sibuk?" Wang Lin kembali ke kamar dan menuangkan secangkir air panas kepada Wang Hao. Wang Hao mengambil air panas dan mengaduknya beberapa kali sebelum menyesapnya. Dia tersenyum. "Kamu belum pergi ke rumah pil untuk mengambil barang-barang kamu dalam beberapa bulan terakhir. Aku telah menyimpan bagian kamu, dan datang untuk mengirimkannya kepada kamu hari ini." Saat ia berbicara, ia mengeluarkan sebuah paket kecil dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin menunjukkan senyum tipis. Dia bahkan tidak melihat paket itu, tetapi memandang Wang Hao. Dia tidak percaya Wang Hao hanya datang untuk mengirimkan paket. Wang Hao merasa malu setelah menatap dan berkata, "Wang Lin, aku mendengar kamu telah melakukan cukup baik di rumah tugas beberapa bulan terakhir." Wang Lin menuang air untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan berkata, "Wang Hao, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Jika aku dapat membantu, aku pasti akan." Ekspresi Wang Hao canggung. Dia bergerak mendekat dan secara misterius berkata, "Saudara Wang Lin, aku selalu tahu kamu adalah orang yang pintar. Berbicara jujur, aku tahu kamu memiliki banyak jimat yang digunakan para murid kehormatan untuk mengunjungi rumah. Bisakah kau pinjami aku sedikit?"